hari ini pelajaran kita sudah lagi dan kita sebelum mulai bicara Bapak ingin mengetahui apakah ada dari anak ibu yang hari ini sudah dapat hadir ke sekolah? Berapa orang? Orang. Siapa ya? Lagu itu bunyinya dari Sabang sampai Merauke. Jadi Bapak harapkan Anda semua untuk berdiri dan menyanyikannya bersama-sama. Baik, silakan Anda semua untuk berdiri dan menyanyikan tiga. Dari Sabang sampai Merauke, berbeda pulau-pulau, sambung menyambung menjadi belajar. Ada yang tahu makna dari lagu Sabang sampai Merauke? Ayo. Ada yang tahu? Angkat tangan. Sabang sampai Merauke ada yang tahu? Ya, dari Sabang sampai Merauke itu memiliki makna bahwa Indonesia itu memiliki keindahan. Indonesia itu terdiri dari kepulauan-kepulauan dan terdiri dari beragam suku, budaya, dan tradisi. Nah, di sini ada yang tahu ada berapa pulau yang ada di Indonesia, pulau besarnya? Ada berapa? Ayo, ada berapa? Itu provinsi. Pulaunya, pulau-pulau yang besar ada di Indonesia. Ada pulau apa aja? Ada berapa? Ayo, angkat tangan. Ada yang tahu? Ada pulau apa? Sumatera. Pulau apa lagi? Pulau Jawa. Apa lagi? Pulau Kalimantan. Apa lagi? Pulau Papua. Satu lagi yang dia ada lima. Pulau Sulawesi. Jadi ada berapa pulau besar di Indonesia? 5. Ulangi lagi. 1. Sumatera. 2. Jawa. 3. Kalimantan. 4. Sulawesi. Yang terakhir Papua. Jadi Indonesia itu sangat luas. Yang memiliki 5 yang besarnya. Kalau yang kecilnya itu ada banyak ribuan. Coba sebutkan salah satu provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Provinsi Riau ya. Di mana provinsi Riau itu? Di sini. Jadi kita berada di Provinsi Riau. Provinsi di Pulau Jawa apa ya? Ada yang tahu? Provinsi. Ada yang tahu? Provinsi yang ada di Pulau Jawa. Ada yang tahu? Jawa Barat, ada yang tahu Jawa Barat? Nah, Jawa Barat salah satu provinsi yang ada di Pulau
keberagamannya, akan banyak perbedaan dari setiap budaya tersebut. Nah, ada terus tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yuk, siapa yang mau membantu untuk membacanya? Yang pertama. Ya, silakan dibaca. Tujuan yang pertama. Silakan dibaca. Siapa namanya? Ya, silakan baca. Oke, jadi pada hari ini kita mempunyai tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Kalau kita capai sama peserta didik dapat menyebutkan faktor penyebab keberagaman budaya di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi keberagaman budaya di Indonesia. Nah, Bapak ingin tanya nih di sini, siapa yang berasal dari suku Batak? Ada? Dari suku Batak mempunyai marga, apa namanya marganya? Siregar. Oke. Ada yang berasal dari suku Minang. Biasanya suku Minang itu berasal dari provinsi mana? Sumatera Barat. Ada yang mempunyai suku Jawa di sini? Saya. Oke, lumayan banyak. Ada yang mempunyai suku Melayu di sini? Oke, jadi jumlah siswa kelas ini ada sekitar 25 orang. Jadi di dalam 26 orang ini berbeda-beda suku. Ini menandakan apa? Di dalam kelas ini mempunyai keberagaman suku, mempunyai keberagaman budaya, berbeda-beda setiap suku budayanya. Benar? Ada yang tadi dari mana? Jawa ada, Minang, Batak, Melayu. Nah, jadi kita akan membahas faktor penyebabnya kenapa bisa ada keberagaman. Kemudian kita akan mengidentifikasi keragaman budaya Indonesia. Nah, selanjutnya silakan diperhatikan penjelasan Bapak mengenai keragaman budaya Indonesia. Apa itu budaya? Ayo sebelum baca. Ini adalah keberagaman. Apa itu keberagaman, Pak? Ini bacanya.
Jordan. Kenapa Jordan? Jordan. Kenapa? Kenapa Jordan? Jordan apa? Jordan pindah ke sini sendiri buat mau? Yuk pindah ya. Yuk. Pindah. Mau pindah Jordan. Yuk. Pindah. Ayo pindah. Yuk Jordan pindah. Jordan mau masuk kelompok anak? Oke, yuk pindah. Yuk. Oke, lanjutkan. Jadi budaya itu Jordan. Bisa kita lanjutkan? Semangat. Apa itu budaya tadi? Budaya adalah cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi budaya kita sekarang itu sudah ada dari dulu, yang diwariskan oleh kakek nenek kita. Nah ini keberagaman adalah anugerah dari Tuhan. Jadi perbedaan itu bukanlah hal yang buruk, tapi merupakan anugerah yang harus kita jaga dan disyukuri oleh bangsa kita. Contohnya, nah ini faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman budaya di Indonesia. Tadi di dalam ini ada perbedaan suku, perbedaan budayanya. Kenapa bisa terjadi? Sama karena adanya kondisi alam. Biasanya suku Batak itu berada di mana? Di Medan dan Sumatera Utara. Kalau Melayu ada di mana? Di mana biasanya? Di Riau kan? Jadi terdapat kondisi alam. Kondisi alam di Medan, Sumatera Utara dengan kondisi alam di Riau itu berbeda. Makanya terdapat juga perbedaan di sana. Itulah salah satu yang menyebabkan keberagaman budaya. Kemudian ada letak geografinya, letak provinsinya. Suku Jawa banyak di Jawa, berada di Pulau Jawa. Suku Minang ada di mana? Kebanyakan di Sumatera Barat, yang berada di provinsi Sumatera Barat. Berbeda, 2 pulau saja berbeda, apalagi berbeda negara, lebih besar lagi perbedaannya. Antar provinsi aja berbeda, antar rumah aja berbeda tradisi budayanya kan. Ada yang makannya mungkin bersama-sama keluarganya, ada yang mungkin cuma sendiri-sendiri makannya, benar kan? Di rumah masing-masing. Kemudian ada bentuk negara kepulauan. Indonesia itu bentuk negara dengan banyak kepulauan. Yang besarnya aja ada 5. Belum lagi yang kecilnya ada Pulau Bali, ada juga Pulau Maluku, ada juga. Itulah menyebabkan perbedaannya. Kemudian lain ada sejarah. Jadi sejarah setiap daerah itu berbeda-beda. Apalagi Indonesia dikenal dengan negara yang pernah dijajah oleh negara asing. Jadi negara asing itu juga berdampak terhadap budaya kita. Jadi berbeda negara asing yang masuk di daerah tersebut, maka berbeda pula tradisi dan budayanya. Selanjutnya, keanekaragaman budaya Indonesia. Ada sekitar 1.300 etnis di Indonesia, kelompok masyarakat Indonesia. Bayangkan ada 1.300 lebih mungkin, yang membuat Indonesia itu kaya dengan ragam perbedaan. Tapi perbedaan ini membuat kita harus disyukuri dan akan memberikan kuat. Selanjutnya, nah macam-macam suku Indonesia. Bapak menulis 10 suku yang ada di Indonesia. Ada yang membacakan? Tolong membacakan. Ayo. Bisa dilihat? Ayo, kita mau membacakan macam-macam suku bangsa Indonesia. Ayo, yang bantu. Sudah bisa bantu? Ada yang bantu? Ayo, siapa yang membantu Bapak membacanya? Bisa bantu? Ayo baca. Bisa baca kan? Bisa lihat? Bisa? Siapa? Bisa? Ketua? Coba. Ya.
ada beberapa provinsi yang tersebar di 5 pulau Bapak tuliskan. Itu Sumatera Barat, ada di Pulau Sumatera itu kebanyakan sukunya Minang. Siapa tadi yang Minang? Nah, kemudian ada Sumatera Utara, Batak. Siapa yang sini Batak? Siregar tadi. Siregar, makanya Siregar. Kemudian ada Melayu. Ada di provinsi, kebanyakan di provinsi Riau dan Pulau Riau. Kemudian orang Jawa, kebanyakan di Pulau Jawa. Ada yang dari Papua di sini, ada. Papua itu kebanyakan mempunyai suku Asmat. Oke, selanjutnya bahasa. Siapa di sini? Siregar bisa bahasa Batak? Bisa. Yang Minang bisa bahasa Minang? Yang Melayu bisa bahasa Melayu? Tentunya setiap suku itu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Bahasa Siregar berbeda dengan bahasa Ketua, karena Ketua berasal dari Melayu, Siregar dari Batak. Kemudian setiap daerah memiliki tarian daerah. Tari piring berasal dari provinsi mana? Ayo, siapa yang pernah melakukan tari piring atau melihat tari piring? Tari piring berasal dari provinsi Sumatera Barat. Kemudian tari tortor. Ada yang pernah melihat tari tortor? Berasal dari mana? Biasanya dilakukan oleh orang Batak, berasal dari provinsi Sumatera Utara. Kemudian tari zapin. Riau. Siapa yang pernah tari zapin di sini? Tari zapin. Kemudian tari topeng. Pernah melihat tari topeng? Tari topeng berasal dari provinsi Jakarta. Kemudian tari jaipong. Pernah dengar tari jaipong? Pernah? Berasal dari provinsi mana? Tari jaipong berasal dari provinsi Jawa Barat, atau kita kenal dengan suku Sunda. Kemudian tari temo berasal dari Kalimantan Tengah. Kemudian tari reog. Ada pernah melihat reog? Reog. Coba sebutkan keunikan dari tari reog. Apa yang kira-kira kalau melihat tari reog itu apa yang kalian lihat? Kehidupan biasanya yang memakai topeng yang besar kan? Tari reog. Ada yang tahu dari provinsi mana? Biasanya tari reog itu berasal dari Pulau Jawa. Tepatnya di provinsi apa? Berada di Jawa Timur. Kemudian ada tari Sajojo. Pernah dengar musik lagunya Sajojo? Pernah? Berasal dari pulau mana? Pulau Papua. Jadi tarian daerah Papua untuk tarian Sajojo. Dan terakhir ini adalah tari kipas, menggunakan kipas yang menari. Ada tahu dari provinsi mana? Sulawesi. Dia berada di Sulawesi Selatan. Ya, lagu daerah. Jadi setiap daerah itu memiliki lagu. Sumatera Barat, Ayam dan Lape. Siapa yang suka nyanyikannya? Ada yang hafal? Hafal. Ada Ayam dan Lape. Kemudian ada Sumatera Utara, ada Butek. Kemudian ada Riau, ada Kuning. Siapa yang hafal itu Kuning? Ayo nyanyikan sama-sama. Mau nyanyikan sama-sama? Ayo. 1, 2, 3.
Riau. Jadi hendaknya kita mengetahui lagu daerah kita itu lagu Gancang Kuning. Kemudian di Jakarta ada lagu ondel-ondel. Jawa Barat Bulan. Nah, Papua juga ada Papusir. Pernah yang lagu Papusir? Pernah kan? Lagu Papusir sangat akrab kita dengarkan di dalam ngaji sekolah. Kemudian alat musik, alat musiknya. Jadi saya juga memiliki masing-masing alat musik tradisionalnya. Kemudian ini pakaian adat. Ayo ini pakaian adat dari provinsi mana? Dari mana? Dari Riau. Kalau baju adat Bundokan doang dari mana? Dari Sumatera Barat. Kalau ulus dari mana Siregar? Siregar dari mana orang Siregar? Ulus. Sumatera Utara. Kemudian Pesaan itu dari Jawa Timur. Kemudian Tangkarut dari Kalimantan. Kemudian ada baju Bolo itu dari Sulawesi dan lain. Baju Koteka dari Papua. Nah, rumah adat. Nah, jadi setiap provinsi itu memiliki rumah adat yang berbeda-beda dengan kebijakannya masing-masing. Jangankan setiap provinsi, setiap individu di sini rumahnya berbeda-beda bentuknya kan? Itu menunjukkan adanya keberagaman. Rumah adat Seraso yang tergambar dari provinsi mana? Dari provinsi mana? Dari provinsi Riau. Rumah adat. Apa yang pernah masuk rumah adat? Di mana? Di kebun binatang. Ada? Atau di Payakumbu? Oke. Kemudian rumah adat Joglo. Dari mana? Rumah adat Joglo ada dari ini? Jawa Timur. Kemudian rumah betang. Rumah betang berasal dari Kalimantan Tengah. Kemudian ada rumah Onai. Dari mana? Rumah adat Papua sering kita lihat. Terakhir ada makanan khas daerah dari siapa yang pernah suka makan rendang? Siapa yang suka makan bodo? Siapa pernah makan papeda? Jadi siapa yang pernah makan kerak telur? Nah, jadi setiap daerah juga memiliki makanan khasnya masing-masing. Jadi ada kedua. Jadi banyak terdapat keragaman di Indonesia ini, bukan hanya dari sukunya aja, dan dari agamanya aja. Ada apa aja? Makanan khas, apa lagi? Rumah adatnya, baju adatnya, tariannya, apa lagi? Lagunya. Oke, jadi Anda sudah memahami keberagaman di Indonesia. Jadi kali ini Anda sudah membentuk kelompok. Jadi kita akan membuat sebuah proyek itu tentang keberagaman budaya. Jadi anak-anak semua kumpul. Tugas anda semua akan menggunting LKBD di sini. Ada panduannya nanti. Setelah digunting, silakan anda isi pertanyaan di LKBD ini, dan kemudian kita lihat. Nanti dapat sediakan gunting dan lemnya. Bisa? Itu anda semua harapkan untuk bekerja sama. Tidak ada yang kerja sendiri, tidak ada yang tidak bekerja. Dan nantinya ketika kerja kelompok akan menggunakan gunting. Jadi Bapak harapkan anda semua berhati-hati dalam menggunakannya. Bisa? Oke. Kelompok 1 Sumatera Barat, silakan. Kelompok 2 Jawa Timur. Kelompok 3 Kalimantan Tengah. Kelompok 4 Sulawesi Selatan.
Kalau bukan rumah, kuat. Oke, anak-anak. Waktu pekerjaannya itu selama 20 menit bisa. Ayo sama-sama Rizky, ayo.